Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Wahyu Lestari, calon guru penggerak angkatan ke-7 kelas 137. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata dari modul 1.4. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah maupun di kelas, kita harus menyiapkan lingkungan dan juga komponen yang ada di dalamnya. Baik itu individu yang terlibat maupun sarana dan prasarana. Sekolah merupakan wadah untuk membentuk karakter tiap anak, di mana setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Pembuatan keyakinan kelas merupakan langkah awal untuk mewujudkan budaya positif. Melalui keyakinan kelas ini, kita bisa membentuk karakter positif anak didik kita. Adapun tujuan saya melakukan aksi nyata pada modul 1.4 ini antara lain menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak, membangun hubungan positif antara guru dan anak, membangun karakter positif pada anak, dan menciptakan budaya kelas yang positif. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata ini adalah siswa semakin bersemangat dalam menjalani proses pembelajaran, terbentuknya karakter positif pada anak, dan semua potensi anak terwadai dengan baik sehingga menghasilkan generasi yang tangguh dan berkarakter. Agar program ini terlaksana dengan baik dan optimal, maka saya membuat lini masa tindakan. Yang pertama, merancang program secara rinci dan terstruktur, menyampaikan ide dan gagasan kepada kepala, mendiskusikan program yang telah dirancang, mengkoordinasikan tentang program kepada seluruh elemen yang terlibat, membuat standar operasional program, dan mendesain kesepakatan kelas. Agar program bisa berjalan dengan baik, maka saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Di antaranya adalah dukungan dan motivasi dari pimpinan atau kepala sekolah, sarana dan prasarana yang mendukung program, kolaborasi dan kerjasama dengan semua guru, peran aktif dari murid, dan dukungan dari orang tua sebagai pendamping anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Wahyu Lestari, calon guru penggerak angkatan ke-7 kelas 137 dengan pendamping praktek yaitu Ibu Dewi Insani dan fasilitator Bapak Rasmian. Perkenalkan pada siang hari ini saya untuk menyampaikan aksi nyata dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif saya akan memulainya dari sebuah kata yang mungkin sudah kita kenal semuanya, yaitu kata disiplin. Kalau menurut teman-teman semuanya, menurut saya semuanya, apa yang terlintas dalam benak kita ketika kita mendengar sebuah kata disiplin? Tepat waktu, memakai aturan, tertib. Barangkali ada yang lain? Baik. Jika kita selama ini dengan budaya kita, disiplin itu adalah sebuah usaha untuk kita melakukan sebuah kepatuhan. Kepatuhan yang bagaimana sih sebenarnya yang kita harapkan, apalagi kita di sini sebagai pelaku pendidikan, yaitu sebagai guru terhadap murid. Selama ini yang kita pahami bahwa disiplin itu adalah sesuatu upaya manusia untuk melakukan sebuah kepatuhan. Padahal menurut Diana Ross dalam bukunya tentang psikologi menunjukkan bahwa disiplin itu adalah sebuah upaya untuk belajar. Belajar bagaimana? Belajar untuk melakukan sesuatu. Nah, itu ada urutannya di mana nanti belajar itu diikuti dengan sebuah tindakan. Tindakan yang bagaimana? Ketika kita memahami sebuah prinsip, ketika kita mengikuti sebuah ajaran, maka kita akan dipahamkan terlebih dahulu. Makanya dalam buku psikologi tersebut menyebutkan bahwa disiplin itu adalah sebuah
universal. Seperti kita tahu bahwa banyak institusi yang sudah melahirkan nilai-nilai kebijakan positif seperti profil pelajaran Pancasila yang di dalamnya ada nilai berkebinekaan global, mandiri, kreatif, kritis, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian selain itu ada lagi yaitu dari IHF seperti yang kita tahu memiliki 9 karakter. Itu adalah institusi-institusi yang sudah melahirkan sebuah nilai universal. Universal itu adalah nilai yang diyakini untuk menjadi sesuatu yang positif yang bisa kita ikuti dan itu diterima secara global, secara menyeluruh dimanapun kita berada. Selain itu, selain ada IHF, kemudian selain ada profil pelajar Pancasila, kita juga mengenal ada beberapa institusi yang sudah melahirkan, diantaranya adalah Pre-Materials Program, kemudian ada Long Life Jew, kemudian ada juga Seven Virtual Project. Itu sama. Jika kita menarik benang merah, isinya yaitu nilai-nilai positif, yaitu nilai-nilai seperti mandiri, kreatif, kemudian ketaatan, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Seperti itu jika kita menarik benang merah. Nah, kemudian kita akan kembali ke belakang, kita akan mengenal yang namanya motivasi perilaku manusia. Ketika kita manusia melakukan sesuatu, ada 3 motivasi menurut teori psikologi yang mendasar itu. Yang pertama yaitu manusia itu ingin menghindari sebuah hukuman. Betul apa betul? Jadi kita ketika melakukan sesuatu apapun itu, dimanapun itu, ada motivasi tadi, menghindari hukuman. Karena apa? Karena ada sebuah peraturan. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua, memperoleh penghargaan. Betul atau betul? Entah itu hanya pujian, itu bisa termasuk dari penghargaan. Dan motivasi yang ketiga yaitu nilai yang diyakini membuat kita nyaman dan membuat orang lain nyaman. Seperti itu. Nah, apakah salah motivasi ini? Tergantung dengan individunya, tergantung dengan situasi yang dibutuhkan kita, dan tergantung bagaimana kita menyikapi sebuah masalah. Itulah kenapa ada 3 perilaku positif yang mendasari manusia, yang memotivasi manusia ketika melakukan sebuah tindakan atau perbuatan. Nah, itulah kenapa disiplin akan kita kaitkan dengan nilai ketika kita bisa menciptakan sebuah disiplin, maka kita akan melakukan nilai universal ini. Nah, untuk menciptakan sebuah disiplin ada 2 unsur yang harus kita pahami. Menurut Jenna Rosadi, bahwa unsur itu bisa berupa unsur intrinsik yang berasal dari kita sendiri dan juga berasal dari ekstrinsik atau dari luar. Kita sebagai pendidik wajib memahami bahwa peserta didik kita itu lahir dengan 2 kodrat. Sebagaimana disebutkan oleh Ki Hajar Dewantoro, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini ada di modul 1.1. Kodrat alam. Kodrat alam itu seperti apa sih? Misalnya, anak kita ini lahir dari golongan petani. Kemudian sebenarnya di dalam garis tangannya itu sudah terlihat, sudah ada. Oh, anak ini nanti akan menjadi anak yang seperti ini. Anak ini akan menjadi seorang petani nantinya. Atau dalam tanda kutip ketika kita melihat seorang anak yang dia lahir dan dibesarkan di sebuah lingkungan yang negatif, katakanlah di tempat yang dalam tanda kutip tidak baik untuk pertumbuhan anak, kemudian di mana banyak terjadi kekerasan. Ketika anak itu melihat, mendengar, kemudian dia mencoba sesuatu yang negatif itu pula. Nah, itulah kenapa kita tidak bisa merubah itu. Kita tidak bisa merubah garis tangan seseorang itu. Yang bisa kita lakukan sebagai guru, sebagai pendidik, yaitu menebalkan garis itu. Pasti ada di masing-masing kita ada garis tangan baik dan garis tangan buruk.
Nah, tugas guru sebisa mungkin menebalkan yang baik dan menyamarkan yang tipis, yang menyamarkan yang buruk. Itulah kenapa tugas kita itu sebagai guru menuntun kodrat dari pasukan kita. Jadi kita bertugas untuk menuntun anak kita. Kita nggak akan bisa. Misalnya kita menanam sebuah padi, kemudian kita akan mengharapkan yang tumbuh itu jagung. Tidak bisa. Kodratnya padi ya tumbuh padi. Yang bisa kita lakukan apa? Memupuk agar padinya tumbuh subur, menyiapkan tanahnya agar nanti padinya menghasilkan banyak. Itu sebenarnya tugas kita sebagai seorang guru atau pendidik. Kita kembali lagi pada disiplin dan nilai universal. Kita sudah tahu bahwa ada 3 motivasi yang mendasari manusia melakukan sebuah tindakan atau sebuah perbuatan. Hukuman, dan penghargaan. Menurut teori psikologi yang saat ini diyakini oleh dunia pendidikan, bahwa hukuman dan penghargaan sama. Kenapa? Kok sekarang ini tidak ada ranking, kemudian tidak ada mengelompokkan anak berdasarkan pendidikan dan sebagainya? Karena dianggap bahwa penghargaan, hadiah itu sama dengan hukuman. Nah, kemudian ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan terkait dengan penghargaan ini. Penghargaan ini nanti akan memiliki banyak sifat. Sifat yang pertama, penghargaan itu bisa memberikan pengaruh jangka panjang dan juga jangka pendek. Kenapa? Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita, kemudian penghargaan itu kita hentikan, apa yang terjadi? Bahwa apa yang dilakukan oleh peserta didik kita itu hanya bersifat sementara saja, hanya jangka pendek saja. Jangka panjangnya nggak tahu kita. Ketika kita tidak memberikan penghargaan, apakah anak didik kita tetap melakukan sebuah kebaikan sebagaimana kita inginkan? Itu kenapa penghargaan sama sifatnya dengan hukuman. Dia memiliki jangka panjang dan juga pendek. Kemudian penghargaan itu dinilai oleh psikologi pendidikan dan psikologi anak bahwa tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena biasanya anak-anak itu akan memberikan syarat, bahkan bukan anak ya, akan meminta syarat. Kita juga akan, kamu akan mendapatkan ini jika ini. Seperti itu. Ada syarat di situ. Kenapa? Penghargaan itu dianggap tidak efektif. Kemudian dia juga bisa menyebabkan yang namanya rasa kecewa ketika seseorang itu tidak mendapatkan penghargaan. Jadi misalnya yang mendapatkan penghargaan hanya 1, 2, 3 anak, bagaimana dengan yang 10 anak akan menimbulkan rasa kecewa. Itulah kenapa dianggap tidak efektif. Kemudian ketika anak sudah mendapatkan sebuah penghargaan, maka dia akan meminta terus seperti itu. Apalagi kita di sini khususnya teman-teman di TK Al-Azhar ini bergerak di lembaga pendidikan yang paling dasar, yaitu jenjang PAUD. Kemudian penghargaan dikatakan juga bisa merusak sebuah hubungan. Ketika dalam suatu kelas kita menyiapkan sebuah reward atau sebuah hadiah kepada hanya sebagian kecil anak, kemudian anak yang lain tidak mendapatkan, akan menimbulkan sifat iri, kemudian menimbulkan sifat menjatuhkan mental yang lain yang ketika yang satu mendapatkan, yang satunya tidak. Kemudian penghargaan ini juga memiliki sifat bisa mengurangi kreativitas anak. Misalnya kita mengikuti sebuah lomba, sudah ditentukan bahwa lomba itu akan berhadiah ini. Kemudian dalam lomba-lomba itu anak harus seperti ini. Yang seringkali kita kritisi adalah lomba mewarnai ya. Jadi kalau memang jurinya itu paham dengan psikologi anak, maka dia akan melihat dari sisi kreativitasnya. Tapi kalau yang tidak paham, mereka akan melihat dari hasilnya. Seperti apa hasilnya yang menang? Nah, seperti itulah. Kenapa penghargaan
bahwa bisa merusak sebuah hubungan, mengurangi kreativitas, kemudian juga bisa merasa atau menciptakan sebuah hukuman baru untuk anak-anak yang misalnya ada ranking atau peringkat 1, 2, 3. Maka peringkat 4 ini ketika dia tidak mendapatkan peringkat 1, 2, 3, itu rasanya sama seperti dia dihukum. Jadi itulah kenapa dikatakan bahwa penghargaan memiliki sifat yang sama dengan hukuman. Kemudian tahap selanjutnya, bagaimana caranya menciptakan sebuah disiplin diri yang positif? Melalui budaya positif. Baik, untuk menciptakan sebuah budaya positif, khususnya kita di kelas, kita bisa memulai dengan sesuatu yang kita namakan, kalau yang selama ini kita tahu ada peraturan kelas, betul teman-teman? Ya. Nah, kita akan memberikan gambaran tentang peraturan kelas. Peraturan kelas yang dinamakan peraturan itu biasanya dia itu dibuat oleh guru tanpa melibatkan oleh anak. Padahal yang pengen kita tertibkan, yang pengen kita ciptakan disiplin positifnya murid kan. Sering kali ketika kita membuat peraturan sekolah, hari Senin harus memakai sepatu hitam, itu peraturan. Anak-anak nggak tahu maksudnya saya kok harus pakai sepatu hitam itu apa sih? Kemudian maksudnya saya kok harus berangkat jam 7 itu apa sih? Mereka nggak tahu karena peraturan ini sifatnya sepihak. Biasanya hanya dibuat oleh salah satu. Makanya kenapa peraturan itu saat ini dirubah dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sifatnya dia lebih fleksibel. Karena ketika kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, pasti kita akan melibatkan anak didik kita. Betul? Ya. Kemudian ketika kita membuat keyakinan kelas, ada beberapa prosedur yang bisa kita libatkan atau kita masukkan. Di antaranya keyakinan kelas harus melibatkan 2 unsur ini. Siapa yang akan menertibkan misalnya, dan siapa yang akan kita tertibkan? Siapa pelaku dan siapa yang melakukan? Jadi ada timbal balik 2 arah. Kemudian keyakinan kelas itu pastikan berisi kalimat-kalimat positif. Misalnya kita ingin menanamkan pada anak tentang mandiri. Kemudian kita membuat keyakinan kelasnya gunakan kalimat positif, simple, pendek, mudah dipahami, mudah diingat. Misalnya kita tuliskan di papan atau kertas, kemudian kita tempel di kelas, bisa dilihat oleh anak-anak. Bersikaplah mandiri saat mengerjakan tugas. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih pada nilai-nilai daerah. Jadi misalnya keyakinan kelas yang kita buat di sini mungkin berbeda dengan yang ada anak-anak yang di gunung atau ada di daerah pesisir. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya lebih fleksibel karena dia memasukkan nilai atau kultur dari daerah tersebut. Kemudian keyakinan kelas juga bisa berubah. Kalau dirasa misalnya kita ingin membuat anak kita menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa, tujuan kita sudah tercapai. Keyakinan kelas bisa dievaluasi. Kemudian kita masukkan nilai yang baru. Seperti itu. Jadi sifatnya bisa berubah setiap saat sesuai yang dibutuhkan oleh yang melakukan tadi. Seperti itu. Nah, ketika kita ingin menciptakan sebuah budaya positif, disiplin diri, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu penghukum. Penghukum itu kita bisa menggunakan kata-kata yang menjatuhkan siswa kita. Kamu sudah tahu ini peraturannya apa? Kamu sudah tahu nggak kalau di sini ada peraturan dilarang makan di kelas saat pelajaran? Nah, itu adalah posisi kontrol ketika guru bertindak sebagai penghukum.
kita juga bisa mengambil posisi kontrol yang lain, yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah misalnya seperti ini. Ada seorang anak yang dia melakukan sebuah kesalahan. Kemudian kita libatkan emosinya. Kira-kira kalau orang tuamu mengetahui kamu melakukan pelanggaran seperti ini, bagaimana rasanya? Ketika nanti kamu menjadi seorang atau menjadi orang tua dan anakmu seperti ini, bagaimana perasaannya? Itu posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Jadi kita mulai menyentuh hatinya siswa kita tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai teman. Posisi kontrol ketika kita sedang menerapkan sebuah budaya positif dalam rangka disiplin positif. Baik, posisi kontrol yang bisa kita ambil selain sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, posisi yang ketiga yaitu teman. Bagaimana sih sebenarnya ketika kita memposisikan diri sebagai teman? Misalnya ada anak menjatuhkan air di kelas, kemudian kita akan mengucapkan seperti ini, nggak apa-apa, nanti dibantu sama ustazah untuk membersihkannya, mengelapnya, lain kali. Seperti itu sebagai teman. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya yaitu sebagai pemantau. Jadi sebagai pemantau di sini kita tidak banyak terlibat. Kemudian anak-anak hanya kita tunjukkan kira-kira di sebelah sana ada gunting sampah, apa yang harus kita lakukan? Ketika dia sudah bergerak sendiri, maka kita menempatkan posisi kita itu sebagai pemantau. Kemudian posisi yang kelima yaitu sebagai manajer, di mana sebagai manajer maka ketika terjadi sebuah masalah di kelas atau sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas ini, kita akan mengajak anak-anak untuk berdiskusi sebagaimana manajer. Jadi nanti kita kumpulkan anak-anak, kita tanyakan apakah ini salah atau betul, kemudian permasalahannya apa, kemudian kita libatkan emosinya ketika kita menempatkan diri kita di sini bagaimana. Nah, itu sebagai manajer. Nanti akhirnya anak-anak kita akan untuk mencari solusi sendiri ketika kita berperan sebagai manajer. Itu yang berhubungan dengan kelas dan menerima posisi kontrol. Nah, yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Oh ya, di sini saya menambahkan bahwa yang paling ideal yang mana? Posisi kontrol kita. Apakah kita harus sebagai temannya anak-anak? Apakah kita sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer? Kalau menurut teman-teman, monggo bisa berpendapat sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Bisa semuanya, apa ini resikonya saja? Kan biasanya itu kalau saya lihat sesuai dengan apa itu perkembangannya anaknya. Kalau anaknya itu maksudnya dia itu nggak bisaan, takut atau apa, kita bisa jadi temannya untuk mengotor menjadi teman. Tapi kalau anaknya memang sudah mandiri ataupun kita bisa menjadi pemantau atau jadi yang lainnya gitu. Sesuai dengan kalau saya di kelas saya lihat sesuai dengan perkembangan anaknya saja. Perkembangan kalau dia sesuai dengan itunya anak itu sungguh luar biasa. Berikan aplaus kepada saya. Baik, bagaimana saya jelaskan ada 5 posisi kontrol ketika kita sedang melaksanakan keyakinan kelas. Kita bisa memilih, tidak harus kita sebagai ini, sebagai itu, sesuaikan dengan yang dibutuhkan. Tapi ingat, ada satu yang khususnya untuk anak usia dini yang harus kita hindarkan. Satu, sebagai penghubung, ya, karena anak-anak usia dini biasanya mereka itu masih tahap awal ketika mereka mengenal disiplin positif, mengenal nilai universal, membedakan hukuman dan penghargaan itu kan masih sangat tipis sekali mungkin mereka merubah peraturan ke keyakinan kelas ini. Jadi posisi yang sangat-sangat tidak diinginkan atau tidak diharapkan untuk kita sebagai pendidik PAUD adalah pendukung. Pembuat rasa bersalah boleh, manajer ideal, sebagai teman silakan, sebagai pemantau seperti yang disampaikan oleh Ustaz Nurul boleh. Jadi satu yang mungkin harus kita hindarkan di sini karena posisi kita. Kalau mungkin anak-anak SMA mungkin sudah paham,
kemudian sudah tahu tentang baik buruk, kemudian hubungan sebab akibat, masih mungkin kita menerapkan itu, tapi sebaiknya dalam tanda kutip penghukum tidak kita lakukan. Kemudian ketika kita menyelesaikan sebuah masalah di dalam kelas, itu ada yang dinamakan segitiga restitusi sebagaimana tercantum dalam modul 1.4 itu. Segitiga restitusi itu seperti apa? Saya akan gambarkan. Jadi segitiga restitusi itu adalah segitiga sama sisi, di mana masing-masing sisi ini mempunyai arti masing-masing. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian segitiga yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ketika kita ingin menerapkan sebuah budaya positif, disiplin diri dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, ini yang bisa kita lakukan ketika kita sedang menghadapi masalah bersama anak kita. Jadi misalnya ada sebuah peristiwa atau kejadian yang butuh kita selesaikan, tahapannya seperti ini. Kita akan menstabilkan identitas. Kita akan bertanya pada anak-anak, apakah yang kalian lakukan benar? Kemudian menurut kalian bagaimana? Kemudian apakah kita sudah punya kesepakatan kelas? Nanti kita akan lanjutkan ke validasi tindakan. Setelah menanyakan alasan mereka melakukan tindakan atau perbuatan itu, validasi tindakan, yaitu anak kita arahkan untuk menemukan sendiri bahwa tindakan yang mereka lakukan itu salah atau betul. Itu namanya validasi tindakan. Kemudian yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Apakah sudah sesuai yang kalian lakukan dengan keyakinan kelas kita? Segitiga restitusi ini saling berhubungan, tapi ketika kita menyelesaikan masalah, boleh kita ambil dari sisi manapun terlebih dahulu. Yang penting segitiga restitusi ini harus utuh ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi misalnya kita ambil dari menanyakan keyakinan kelas dulu, oke, silahkan. Jadi misalnya, jika kita ada kesepakatan apa ya anak, ada keyakinan apa, ada nilai apa yang sudah kita pahami, boleh kita memulai dari sini. Kemudian menstabilkan identitas. Kira-kira yang kalian lakukan itu tadi apa sih? Kenapa sih kok membuat ada temannya yang nangis barangkali seperti itu? Kemudian validasi tindakan. Kira-kira yang kalian lakukan salah atau benar? Boleh kita mulai dari mana saja. Yang penting segitiga restitusi ini bisa kita lakukan secara utuh ketika kita menanggapi atau menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Baik teman-teman semuanya, asatidz semuanya dari TK Al-Azhar, saya mengucapkan terima kasih. Demikian tadi paparan saya terkait dengan budaya positif sebagaimana tercantum pada modul 1.4 program guru penggerak angkatan ke-7. Saya sebagai pemateri mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian ada kata-kata atau tindakan saya pribadi yang kurang berkenan untuk teman-teman, untuk saudara semuanya. Dan jika ada benarnya itu murni dari Allah. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, untuk sesi berikutnya di sini saya ingin berbagi dan sharing dengan teman-teman terkait dengan apa yang sudah dilakukan di kelas. Barangkali ada yang ingin di-sharingkan atau ditanyakan. Saya sendiri di sini memahami bahwa saya di sini berdiri di sini bukanlah saya sudah menguasai materi, tapi kita
sesi sharing dan tanya. Monggo teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya. Monggo, terima kasih Ustazah. Tadi yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustazah Evi bahwasanya adalah penghargaan itu sama dengan hukuman gitu. Jadi menurut Ustazah Evi berdasarkan model yang telah dijelaskan tadi, untuk penerapannya di kelas, apakah kita sebagai pendidik tidak boleh sama sekali sekarang dalam menerapkan penghargaan? Kalau hukuman kan memang untuk anak usia dini kan dari dulu memang tidak ada ya untuk hukuman. Untuk penghargaan itu penerapannya di kelas berarti lebih baik tidak sama sekali untuk menerapkannya di kelas seperti itu ya usia. Yang lebih baik untuk apresiasi pada anak-anak ketika dia sudah selesai seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, sungguh luar biasa. Jadi di sini saya akan mencoba menjawab sebagaimana saya memahami isi dari modul ini. Nah, apakah penghargaan itu sesuatu yang tidak boleh? Sebaiknya, karena setelah kita tahu bahwa sifatnya hukuman dan penghargaan itu sama, maka kita diarahkan untuk melakukan sebuah afirmasi. Kita ganti dengan afirmasi. Misalnya ada seorang anak yang dia berhasil melakukan sesuatu, maka kita berikan afirmasi. Selamat ya, hari ini kamu sudah berangkat pagi. Jadi anak paham, aku kok dikasih selamat toh, apakah aku menang? Kenapa kok ustazahku memberikan sebuah ucapan itu bagian dari penghargaan deh. Jadi penghargaan itu nggak harus benda, nggak harus hadiah, nggak harus sesuatu yang berwujud konkret. Jadi ucapan itu juga penghargaan. Jadi penghargaan bisa kita ganti dengan afirmasi positif. Kemudian bagaimana cara melakukannya itu tadi. Selamat ya. Bahkan mungkin boleh kita salami. Kita salami anak-anak. Pasti anak akan bilang, kenapa ya kok Ustazah memberikan selamat ke aku? Kita jelaskan. Selamat, hari ini kamu sudah bisa berangkat pagi. Misalnya untuk anak yang setiap hari berangkat siang, kita berikan penghargaan yang berupa afirmasi tadi dengan memberikan ucapan selamat. Kemudian kita beritahukan apa yang sudah dilakukan. Jadi anak-anak itu paham dengan nilai tadi, nilai universal. Seperti itu, barangkali ada yang mau ditambahkan, ditanyakan kembali. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya barangkali ada teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih Sandra. Kalau untuk lomba-lomba itu kan masih dikasih penghargaan. Bagaimana kalau seandainya kita membuat lomba tapi tidak dikasih penghargaan itu bisa nggak? Selain maksudnya selain piala, kalau lomba kan pasti dapat piala. Nah itu kan penghargaan. Bagaimana caranya kita menghindari piala dan lain-lain itu supaya supaya budaya positif itu lebih baik lagi, karena biasanya kalau yang namanya lomba itu yang dikejar itu adalah penghargaannya. Bagaimana itu caranya? Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Ternyata memang hukuman dan penghargaan yang bersifat sama tadi telah menggelitik teman-teman semuanya. Baik, untuk penghargaan setelah kita mempelajari modul 1.4 yang dimana kita ketahui bahwa hukuman sifatnya sama dengan penghargaan, maka di sini tugas kita untuk membuka wawasan. Kalau masih banyak ada sekolah-sekolah yang mengadakan lomba dengan iming-iming hadiah dan sebagainya untuk anak usia dini, mungkin kita bisa menggantinya dengan festival loh. Jadi sekarang di kota-kota besar lomba itu biasanya banyak ditujukan pada anak-anak yang sudah usia lanjutan. Untuk anak usia dini, kalau di daerah kita masih banyak lomba-lomba kemudian diiringi dengan embel-embel hadiah, tugas kita sekarang bagaimana merubah itu, karena kita sudah paham dengan modul atau setiap ini, tugas kita merubah. Sebaiknya kita lakukan festival. Jadi misalnya ada festival membatik, misalnya festival membuat makanan bersama orang tua, festival menggambar, bukan lomba. Jadi nanti masing-masing anak ketika selesai menggambar,
kita bisa memberikan misalnya kita berikan penghargaan itu bukan untuk peringkat ya. Jadi penghargaan itu misalnya diberikan karena embel-embel atau tadi nilai itu kita masukkan. Misalnya kita berikan untuk anak-anak pemberani, anak-anak kreatif, anak-anak yang sudah bisa bereksplorasi, anak-anak, nah seperti itu. Jadi tidak ada peringkat, kemudian tidak ada hadiah-hadiah yang menggiurkan tadi, karena kita tahu bahwa penghargaan itu sifatnya terkadang mematikan kreativitas. Jadi sebaiknya karena kita sudah memahami ini, kita bisa menularkan kepada teman-teman yang lain, atau barangkali kita berkenan untuk menyebarkan sedikit dari informasi yang ada di konten telepat ini untuk anak usia dini. Sebaiknya lomba-lomba itu bisa kita ganti dengan festival di mana kita bisa memasukkan nilai-nilai budaya positif. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaannya. Terus ada, terima kasih. Setelah melakukan diseminasi modul 1.4, langkah yang saya ambil selanjutnya yaitu mengaplikasikannya pada pembelajaran di kelas. Saya mulai membuat keyakinan kelas di mana saya melibatkan anak-anak dan juga mengenalkan anak pada nilai kebajikan universal. Mas Ibrahim, agar kita nyaman saat berada di kelas kita ini, kita mau bikin kesepakatan kelas. Ada yang punya ide? Boleh angkat tangan? Silahkan, Zara boleh bikin kesepakatan kelas. Enaknya bagaimana ya di kelas kita itu? Oh, sayang teman maksudnya? Oh, baik. Kesepakatan yang dibuat oleh Zara adalah sayang teman. Satu, ini kesepakatan kita. Baik. Ada lagi yang punya ide? Silakan bergantian ya, Prisa. Bermainnya bagaimana? Soli itu bagaimana? Berarti boleh nggak berebutan? Berarti syaratnya bergantian. Oke, kita tulis ya kesepakatan kelas kita. Bermain berganti. Apa Nanda? Tadi mengeluarkan kata apa tadi? Berbagi. Boleh. Berbagi. Berbagi apa saja teman-teman? Berbagi bekal, berbagi mainan, berbagi apa lagi? Boleh. Baik, masih ada teman-teman yang ada yang punya ide? Ya. Tadi dari cantik-cantik sekarang gigi dari yang cakep. Oh, berarti sama ya dengan kesepakatannya Zara sayang teman. Saya mau bertanya, jika kita telah memakai barang-barang atau alat-alat, apa yang harus kita lakukan? Setelah memakai, kembalikan. Berarti itu namanya merapikan barang atau merapikan mainan. Setelah digunakan ya. Baik, ada 4 kesepakatan yang sudah dibuat oleh teman-teman. Terima kasih teman-teman. Ada nilai yang pengen kita capai bersama-sama. Kalau sayang teman itu berarti nilainya apa teman-teman? Kasih sayang. Berarti kita punya nilai kasih sayang. Oke. Kasih sayang. Oke. Kelas Ibrahim maka akan menjadi anak yang memiliki nilai kasih sayang. Kalau bermain bergantian, itu nilainya apa nanti ya? Bermain bergantian. Berarti disiplin. Terima kasih.
berbagi. Berbagi itu nilai nanti yang bisa kita ambil adalah kasih sayang juga katanya. Zahra hebat. Kalau Ustazah bilang empati, peduli sama teman, bisa nggak ya untuk berbagi? Bisa. Bisa. Berarti nilainya adalah berbagi kesenangan, kata Kavi. Subhanallah. Satu lagi, merapikan alat. Berarti nanti itu tandanya bagaimana kalau kita sedang merapikan alat? Iya, berarti tandanya kita jadi anak yang saling membantu. Mandiri, kata Zahra mandiri. Kalau menurut teman-teman mandiri atau tanggung jawab ya? Merapikan alat berarti tanggung jawab, ya. Itu namanya mandiri atau empati. Baik, kita punya nilai yang ingin dicapai, yaitu kasih sayang, disiplin, peduli, dan tanggung jawab. Terima kasih Mas Ibrahim, semangat semua ya. Ucapkan Allahu Akbar. Dalam menyampaikan nilai kebajikan universal, saya akan melakukannya dalam beberapa tahapan. Dalam hal ini, saya mengambil contoh pada saat menyampaikan nilai beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana disampaikan oleh institusi IHF. Hal ini dijabarkan pada nilai karakter takdim. Langkah pertama yang saya ambil yaitu menjelaskan kepada siswa tentang nilai takdim melalui gambar dan juga cerita. Ustazah mau memanggil semuanya yang ada di kelas Ibrahim. Mana anak takdim? Ini anak takdim. Aku anak takdim. Takdim itu apa? Takdim itu adalah doanya khusyuk. Berbuat baik sama siapa? Orang. Manusia. Sama? Sayang binatang. Sayang tanaman. Sama sayang sesama manusia. Baik, sekarang Ustazah punya buku tentang takdim. Coba teman-teman lihat teman, fokus. Pilar karakter, cipta Tuhan dan segala ciptaannya. Oke, Ustazah mundur. Oke, ini adalah pilar takdim kita. Ada cerita apa ya di sini? Akan kita mulai. Tapi sebelum kita baca bukunya, ucapkan basmalah terlebih dahulu. Baik. Sekarang tadi teman-teman kan sudah menyebutkan ya apa itu takdim. Nah, apa sih ciptaannya Allah yang ada di gambar ini? Apakah semua ini ciptaannya Allah? Ada yang dibuat manusia? Subhanallah. Allah itu hebat. Bagaimana dengan yang ada di sini? Ciptaannya siapa yang ada di sini? Subhanallah. Sudah? Coba, Ustazah mau tanya sama yang sudah solih, tapi nggak ada yang tidur. Oh, kayaknya. Oh, itu berarti bukan pohon beneran ya? Itu hanya pohon beneran. Mbak Kania, kalau menurut Kania, anak yang takdim adalah gambar yang di atas atau yang di bawah? Kenapa kok yang di atas? Oh, berarti ini sayang tanaman, yang ini tidak? Baik. Berarti yang takdim yang mana? Yang atas. Sekarang kita lihat lagi. Oke. Kita berarti sudah bisa pakai gambar. Ini adalah caranya manusia berdoa. Ada yang mengangkat tangan seperti ini kepada Allah. Ada yang seperti ini, mungkin agamanya tidak sama dengan kita. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Mungkin mereka apakah berdoa dengan khusyuk? Iya. Berarti mereka takdim. Sip. Kita lihat lagi ya. Subhanallah, katanya sayang dengan sesama manusia. Bagaimana kalau melihat ada orang yang seperti ini?
Cina tidak ada. Kasihan ya. Bagaimana kalau yang ini? Gambar apa ini? Sip, tidak bisa melihat. Subhanallah. Apa yang ini? Tidak memiliki tangan. Apakah mereka ciptaannya Allah juga? Iya. Apakah perlu kita sayangi? Itu tandanya kita sudah menjadi anak taklim. Oke. Siap. Nah, sekarang lihat gambar yang di bawah ini. Ada anak, dia mau makan. Kemudian dia bersyukur. Tapi yang ini bilang, nah, menurut teman-teman yang takdim yang mana? Oh, yang biru. Biru atau ungu? Kata Zila yang kotaknya biru, tapi bajunya ungu. Baik. Ini adalah sayang kepada ayah dan ibu, adik dan kakak. Berarti sayang dengan keluarga. Oke, subhanallah. Oh iya, kata Zila yang merah ini loh. Dia nangis-nangis, marah-marah sama ayahnya. Berarti sayang dengan keluarga. Baik, kita lihat lagi ya. Kalau ini sayang sama keluarganya? Kalau ini sayang sama adiknya, yang mana? Yang mana? Oke, baik, yang depan. Silakan duduk, nanti saya pilih untuk menunjuk gambarnya. Oke, terima kasih. Yang dipilih. Baik, sekarang Mbak Zara, menurut Zara, boleh maju. Dari dua gambar ini, mana yang takdim menurut Zara? Sip, terima kasih. Yang dipilih saja yang sekali lagi. Oke, Kesha. Kalau dari gambar dua ini, mana yang merupakan pilar atau nilai takdim? Sayang dengan manusia. Oh, begitu. Terima kasih, Kesha. Hebat semuanya. Kemudian, lihat, ada anak sedang bermain petasan. Tapi yang satunya dia memilih untuk membaca buku. Karena sekarang itu adalah siang hari, waktunya orang istirahat. Kalau menurutnya Adam, yang mana yang takdim? Boleh ditunjuk? Boleh. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, boleh kembali. Dan selanjutnya, Ustazah akan pilih. Ada yang dia memberi makan binatang dan ada yang melempar dengan binatang. Kalau Gisel, pilih mana untuk menjadi anak yang takdim? Subhanallah, luar biasa. Itu tandanya dia sudah bersikap baik terhadap hewan. Baik. Iya, Masya Allah, ada yang diganggu binatangnya. Iya, kalau menurut Kafi bagaimana? Mana yang takdim? Oke, subhanallah. Sebentar, ada pilihan lagi. Ternyata ada orang yang habis makan itu di dalam mejanya. Tapi setelah itu ada yang mengotori, mencoret-coret mejanya. Sehingga nanti ada orang lain yang bersedih saat melihat meja yang kotor. Menurut teman-teman, mana yang takdim? Begini. Oke, luar biasa. Alhamdulillah, teman-teman sudah bisa membedakan mana yang takdim dan yang tidak. Saya juga membagikan infografis kepada wali murid yang disampaikan melalui grup kelas. Hal ini bertujuan agar memberikan gambaran kepada orang tua tentang nilai karakter yang sedang diajarkan di sekolah. Tahap selanjutnya, guru akan memotivasi orang tua agar anak bisa melakukan nilai takdim di rumah, lalu orang tua akan mendokumentasikannya dan mengirimkan pada grup kelas sehingga guru bisa memantau setiap hari. Sementara itu, di sekolah, guru tetap menerapkan nilai takdim pada berbagai kegiatan, seperti misalnya praktek ibadah di sekolah. Anak juga kita latih literasi dengan menuliskan kegiatannya.
bedakan mana yang takdim dan yang tidak. Sekarang saya ganti. Selain kita mengenal hilal takdim, tadi pagi siapa yang berangkat yang paling pagi? Asyik jarak. Tandanya berarti sudah menjadi anaknya. Tepat waktu di disiplin. Nah, ini saya akan tunjukkan hilal disiplin. Lihat buku selanjutnya. Oh, baik. Permisi, hilal takdirnya nanti boleh dibaca setelah ini. Sekarang saya mau ganti ke hilal mandiri dulu dan disiplin. Ada anak yang tiap hari bangun pagi itu dia mandinya sudah bisa mandi sendiri. Berarti tandanya dia, iya, berarti tandanya dia sudah jadi anak yang mandiri. Baik, Balkis katanya sudah bisa mandi sendiri. Berarti mana yang mandiri? Di sini Kis coba, Kis tunjukkan. Permisi, Balkis mau tunjuk. Yang mandiri yang mana? Mandiri, yang ini atau yang ini? Mandiri itu mandi sendiri, boleh. Kita lihat lagi ya. Solid, tenang. Nah, ada yang dipakai baju sama bisa pakai baju sendiri. Berarti yang mandiri yang mana? Oke, baik, baik. Sip. Sekarang saya tunjukkan lagi. Karena kita sudah tahu pilar disiplin, maka Ustazah akan ya. Ustazahnya sudah menunggu di depan pintu. Ternyata semuanya sudah siap. Berarti mereka sudah disiplin atau belum? Disiplin. Kalau ini nih ada yang punya kesiapan. Yang ini barunya wajib. Yang disiplin yang mana? Ini hebat. Sekali lagi ya. Oke, ini teman-temannya, kakaknya, saudaranya, mamanya sudah pada tidur. Dia masih bangun terus. Berarti yang disiplin yang mana? Ini. Sip, luar biasa. Sekarang kita lihat lagi. Apa ya tentang disiplin? Oh iya. Ada yang dia itu ternyata mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik, kemudian berolahraga dengan teratur. Itu semuanya termasuk kalian ini yang Saya nggak kelihatan jadi saya berdiri. Iya. Terima kasih teman-teman. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Besok sebentar ya, teman-teman yang lain boleh kesini yang melihat kejadiannya. Kenapa ini kok sampai terjepit pintu? Lihat teman-temannya di mana? Di kelas Ismail. Oh, di kelas Ismail. Apa betul seperti itu? Baik. Kenapa kok Arsa ingin melihat teman-temannya di sana? Ingin main saja? Iya. Atau ingin lihat saja? Sekarang saya mau bertanya, kira-kira apakah waktunya kita bermain di sana? Tidak ya. Baik, kalau begitu apa maksudnya? Melihat teman-teman di sana. Apakah Asa ingin masuk? Ingin masuk? Tidak. Tapi kok sampai memegang pintunya? Kok sampai terjepit? Nanti Ustazah harus bercerita kepada orang tuanya Arsya.
Bagaimana kejadiannya? Ada yang bisa membantu ini? Dia gimana ceritanya? Siapa yang melihat tadi? Aku belum lihat. Oh, belum melihat. Oke, berarti Kavi boleh memberi informasi apa yang terjadi dengan Arsya ini? Udah ceplikan ke sana. Sini. Memegang pegangannya pintu. Tapi kok yang terjepit kok tangannya kalau itu memegang pegangannya pintu? Akan sama masuk. Dari dalam. Begitu. Iya, Arsya. Kita dari dalam. Terus kita kenceng. Kita juga tahu. Oh begitu. Berarti kira-kira teman-teman, nggak apa-apa kalau seandainya Arsya pengen melihat, tapi saya masih di sini. Nanti kalau tidak ada pengawasan ustazah ini akan berbahaya. Ini lama di foto loh. Ya, baik. Nggak apa-apa seperti itu. Tapi akibatnya tangan Arsya sakit. Kalau teman-teman Mau di foto ini loh. sebaiknya kita harus bagaimana? Sebaiknya bagaimana teman-teman? Oke, tidak bermain pintu. Lalu kalau sudah waktunya masuk di kelas, apakah teman-teman masih ada yang bermain di luar? Tidak. Berarti kita masuk di kelas. Kenapa kok harus masuk di kelas? Betul, ada ustazah yang mengawasi. Iya, karena kalau tidak diawasi akan berbahaya teman-teman. Nah, baik teman-teman, berarti harusnya kita bagaimana ini? Harusnya berhati-hati. Terima kasih. Jadinya tadi bagaimana sih Arsya? Mau balik ke kelas, lalu mau tutup duluan. Tapi kenapa sampai langsung di depannya pintunya kelas Ismail? Kan kelas kita kan di sebelah sini, kelas Ismail kan di sebelah sana. Harusnya kan kalau mau balik ke kelas bisa langsung masuk di kelas. Aku mau muter. Mau muter. Tadi aku lewat tapi bisa di depan pintu kelas Ismail kok tadi. Ada siapa tadi yang di depan sana? Selain Arsya. Arsya sama Giselto yang di depan pintu Ismail. Oh gitu. Kavi ikut lihat? Ikut, tapi pas Arsya kejepit sudah lihat? Oh begitu, baik. Berarti kira-kira yang dilakukan Arsya keluar kelas pada saat kita mau baca doa itu kira-kira salah atau betul ya? Salah. Menurut Arsya Salah. salah. Oke, baik. Kalau menurut Arsya salah, alhamdulillah Arsya sudah paham tentang artinya salah dan benar. Kemudian kira-kira sebaiknya bagaimana? Kita buat kesepakatan seperti yang sudah kita buat peraturan kelas kita. Setuju? Nah, tapi masih ingat nggak kira-kira apa ya peraturan kita itu tadi? Sayang teman. Sayang teman. Kemudian Memberikan kebahagiaan. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain. oh baik. Kemudian ada apa lagi? Membantu orang lain. Tapi saat kita berada di tempat yang berbahaya, apa yang harus kita lakukan? Menjaga dan Hati-hati. berhati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Satu.